Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'ba'du. Jumpa kembali bersama kami di podcast Al-Wasatiyah, kantor urusan agama Kecamatan Pamnang. Telah hadir bersama kami yaitu seorang PLKB. petugas atau pegawai, Iya. ya, mana beliau ini bertugas di kantor PLKB Kecamatan Pamenang. Beliau ini sangat energik sekali ya, dalam mensosialisasikan program-program pemerintah, gitu ya. Insya Allah Pak Ustadz. Yaitu Ibu Munawaroh. Ya. Ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi ini Bu, dalam pemerintah ini kita tahu mensosialisasikan program-program pemerintah yang ada di PLKB itu bagaimana itu mensosialisasikannya yang sudah dilakukan? Program baik. Apa saja kira-kira? Ya baik Pak Ustadz, kami mencoba menjawab. Ya. Sebelumnya kami berterima kasih karena sudah diundang di sini. Ya. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Mudah-mudahan di PLKB nantinya juga bisa buat kegiatan seperti ini Pak Ustadz. Amin. Ini menjadi motivasi bagi kami PLKB Amin. Kecamatan Pamnang. Ya. Baik, kami mencoba menjawab yang ditanyakan oleh Pak Ustadz, bagaimana mensosialisasikan program-program pemerintah yang ada di PLKB ya. PLKB, lingkup BKKBN ke masyarakat. Ya. Kalau kami sebagai PLKB, tugas kami kan yang namanya penyuluh lapangan keluarga berencana, ya. Otomatis kami sebagai PLKB, kami turun ke lapangan langsung, ke masyarakat langsung Pak Ustadz, untuk mensosialisasikan program-program yang ada di lingkup BKKBN. Ya. Seperti Bina Keluarga Belita, Bina Keluarga Remaja. Bu, apa orang? Ya. Keluarga apa tadi? Bina Keluarga Belita. Kalau kalau singkatannya BKB, Pak. Poktan ada Tribina namanya, Pak. Ada anak-anak yang masih kecil ya? Iya, masih kecil. Lahir. Ya. Terus yang pada pokoknya yaitu tentang KB, Pak Ustadz. KB. Ya. Tapi kadang-kadang masyarakat ini kenalnya di PLKB ini hanya tentang KB saja, Pak Ustadz. Padahal tidak. Umum, ya. Umum. Di sini banyak sekali program-program di PLKB yang harus tahu oleh masyarakat. Yaitu tadi selain dari tentang KB, ya. Di PLKB juga ada Bina Keluarga Belita itu tadi. Bina Keluarga Remaja, Balita. Ya, Bina Keluarga Lansia. Lansia juga. Iya, termasuk UPPKA dan PIKR, Pak Ustadz. Itu. Gitu. Jadi banyak program yang ada di PLKB. Ya. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu tentang itu. Iya, ketika PLKB turun ke lapangan, ini tanggapannya tentang KB ya. KB. Iya. Kadang-kadang kami kan memang perlu mensosialisasikan lagi pada masyarakat. Berarti kalau KB itu kan berkaitan dengan alat kontrasepsi gitu ya. Iya. Gitu. Padahal lebih banyak lagi ya, Bu. Ya, luar biasa. Ini kita melihat bahwa dalam melaksanakan perintah-perintah gitu ya, perintah dari atasan, termasuk juga ada juga SE yang dari Kementerian Agama itu untuk menurun angka stunting gitu ya, Bu Ora. Nah, bagaimana angka stunting yang ada di Kecamatan Pamenang? Kalau untuk angka stunting Pak Ustadz, setahu kami untuk Kecamatan Pamenang belum ada Pak Ustadz. Cuman mendekati stunting ada, termasuk gizi buruk. Cuma kemarin udah diperiksa langsung oleh petugas puskesmas. Alhamdulillah udah bergeser.
yang gizi buruk alhamdulillah udah membaik. Yang kemarin badannya kurus Ya. udah berisi gitu. Alhamdulillah pemenang tidak ada hasil gitu ya. Alhamdulillah ditangani oleh ini. Kemudian kita juga pengen pengen melihat bagaimana penyebab stunting sebetulnya. Apa yang sebetulnya ya seandainya walaupun alhamdulillah di kecamatan kita ini kan tidak ada ya stunting contohnya, tapi kira-kira penyebab stunting itu apa Bu Wara, silakan. Iya, untuk penyebab stunting itu Pak Ustadz, jadi sangat banyak sekali. Banyak ya? Iya, banyak sekali penyebab stunting. Kalau pernikahannya di bawah usia yang seharusnya, itu juga bisa menyebabkan anak yang dilahirnya umur berapa Bu Wara? Kalau di BKKBN untuk perempuan itu berumur 21 tahun. 21. Ya. Untuk laki-laki berumur 25 tahun. 25 tahun. Dan itu mempunyai alasan tersendiri. Kenapa? Karena ketika perempuan menikah di bawah umur bisa jadi alat reproduksi dia untuk melahirkan itu belum siap Pak Ustaz. Nah, itu. Jadi makanya kan dianjurkan menikah untuk perempuan berusia umur 21 tahun. 21 tahun? Iya, untuk perempuan. Nah, jadi kalau ada perempuan ini yang pengen menikah, kira-kira apa solusi gitu ya untuk perempuan itu yang belum sampai 21 tahun? Gimana? Ini banyak di masyarakat kita temukan ya Pak Ustadz ya. Kalau ya kita tidak bisa menghalang tradisi yang ada di masyarakat Pak Ustadz. Kadang-kadang di bawah umur 21 tahun udah ada yang ngelamar kan, tidak mungkin kita halangi kan. Nah, kalau bisa kita cegah dulu, tunda dulu, tunda. Kalau tidak bisa kita tunda, lanjut. Tetapi setelah menikah, tunda dulu kehamilannya Pak Ustadz. Oh, itu solusinya. Ya, itu solusinya. Kehamilannya ditunda dulu. Ditunda dulu. Kalau nikahnya tidak bisa ditunda, kehamilannya ditunda dulu. Tapi agak susah juga ya menunda ke pernikahan ya. Iya. Takutnya nanti kan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya kan. Kalau dalam agama itu jelas dikatakan wala taqrabuz zina ya. Artinya perzinahan itu harus kita jauhkan. Jadi itu ya solusinya Bu Ora ya. Kita kan sudah melihat bagaimana perkembangan di lintas sektoral kita kemarin. Pernah juga kita ini kan BP4 kolektif gitu. Nah, BP4 kolektif yang untuk Catin ya. Iya Pak. Nah, jadi apa dan bagaimana menurut Bu Aroh ini Catin-catin kita ini dalam memahami stunting itu mereka memang betul-betul memahami dan bisa dilaksanakan setelah dia menikah nanti. Artinya dia tidak sekedar tahu, tapi dia memahami betul dan bisa dilaksanakan gitu kan setelah menikah. Sejauh pemantauan kami ke masyarakat Pak Ustadz, ada banyak sekali Catin yang sudah terdampingi oleh tim pendamping keluarga, yaitu TPK namanya Pak Ustadz, yang ada di desa-desa yang insya Allah beliau memahami Pak Ustadz. Setelah dia terdaftar di RSIMIL, kan akan keluar sertifikat yang akan ditunjukkan ke pemerintah desa tersebut dan KUA Pak Ustadz. Setelah dia menikah pun insya Allah dia memahami, mengikuti apa yang disampaikan oleh tim pendamping keluarga tersebut. Iya. Jadi jangan sampai nanti kan setelah menikah kita anggap kalah, nanti kan umurnya kan udah sampai ya 21. Tapi setelah itu terjadi itu tadi stunting gitu. Jadi ketika kita BP4, nah kita kan menyarankan masyarakat Catin ya khususnya waktu kita BP4 kolektif jangan sampai terjadi stunting gitu kan. Nah ini baik Bu Aroh. Saya pernah juga baca-baca sedikit ya kan, termasuk juga ada di kalender mengajak kita sama-sama mencegah stunting. Itu ada kalender yang dibawa dari LKB.
termasuk juga di situ penyebab terjadinya stunting ini kurangnya pengetahuan ibu terhadap kesehatan bayi gitu ya. Bagaimana itu apa Bu Arok? Bisa kita ininya apa sebetulnya problem kurang pengetahuan di situ tuh maksudnya? Seharusnya saatnya bayi yang baru lahir, ketika ibu hamil saja itu gizinya harus terpenuhi Pak Ustadz. Baru lahir? Iya. Ketika hamil, ibu hamil, gizi kan harus terpenuhi. Sering periksa ke bidan setempat. Gitu. Kadang-kadang di masyarakat kita ini malas ke bidan Pak Ustadz. Dia malah sering berkunjungnya ke dukun gitu. Dukun yang ada di desa itu. Dukun yang ada di desa itu. Wah, itu padahal bidan ya? Sekarang ini bidan sudah standby di desa itu. Kan bidan desa masing-masing. Ini nih desa periksa, sering periksa. Satu bidan, ya? Iya. Nah, ini masyarakat kurang memahami itu. Ada beberapa masyarakat. Artinya sebetulnya masyarakat itu dia bisa mendapatkan pengetahuan itu, pengetahuan tentang kesehatan, baik itu tentang ibu hamil atau anaknya nanti yang lahir kan, dari bidan tadi. Dari bidan setempat. Iya. Berarti secara ini pemerintah kan sudah menyediakan ini ya, fasilitas-fasilitas agar masyarakat itu dapat pengetahuan tentang kesehatan bayi atau kesehatan ibu yang melahirkan gitu ya. Yang Bu Arok. Jadi apa saran-saran kira-kira Bu Arok terkait dengan masyarakat yang tidak peduli dengan pengetahuan terhadap kesehatan tadi? Sarannya ya itu tadi, untuk masyarakat atau khususnya ibu hamil dan juga ibu yang mempunyai balita, itu seringlah berkunjung ke bidan desa. Selain bidan desa, selain bidan desa itu ke kader posyandu bisa juga Pak Ustadz. Jadi kader posyandu yang merujukkan pasien ini ke bidan. Ketika udah sampai ke bidan, kalau tidak bisa diselesaikan di bidan, dirujuknya baru ke paskes terdekat seperti puskesmas kan. Jadi ya untuk penyebab stunting itu banyak sekali Pak Ustadz. Banyak sekali. Kalau tidak periksa, ya mana tahu kesehatan balitanya bagaimana, gizinya, kesehatan dia kan. Kadang-kadang ibu-ibu yang punya balita ini anaknya udah berumur 1 tahun atau 2 tahun tidak mau lagi periksa, tidak mau lagi ikut posyandu, kan? Itu kebanyakan. Paling batas 9 bulan dia periksa. Habis suntik campak. Mohon maaf Bu Arok, saya ini sedikit. Ini kan terkait dengan stunting tadi. Kan di PLKB itu kan ada alat kontrasepsi ya? Ada nggak kaitannya itu alat kontrasepsi dengan stunting tadi? Ada Pak Ustadz. Iya. Alat kontrasepsi ini kan untuk menjarakkan kelahiran. Iya. Jadi bagaimana menjarakkan kelahiran ketika anak pertama dengan anak yang kedua itu harus ada jarak Pak Ustadz. 2 tahun minimal 2 tahun. 5 tahun Pak Ustadz. Iya. 5 tahun ya. Ini nanti kalau tidak dijarakkan dengan kontrasepsi, bisa jadi 1 tahun 2 tahun dia udah hamil lagi. Ya, sering sekali di masyarakat kebobolan kan. Karena tidak pakai alat kontrasepsi. Artinya kalau tidak pakai alat itu bisa menyebabkan stunting juga tuh. Kalau jarak anak terlalu dekat, otomatis kan pengurusannya payah Pak Ustadz. Nah ini yang berpengaruh juga kan? Pengaruh berarti pada masyarakat. Iya. Nah dari angka-angka nih, kalau kita bicara angka nih, Pak Bu Arok, di khusus kecamatan kita nih kan, Menang, banyak yang menggunakan alat kontrasepsi atau tidak? Secara umum. Kalau terhitung pus, Pak Ustadz udah banyak menggunakan alat kontrasepsi. Cuman ada sebagian masyarakat dia lebih memilih
alat kontrasepsi pilih, ya? apa yang harus dipakai. Oh itu, artinya yang aman, ya barangkali. itu, yang murah ya. Yang murah, Iya. terus yang aman, terus Iya. yang tidak ribet katanya Tidak gitu ribet. ya. Jadi seharusnya untuk masyarakat ya, bagusnya itu pakailah alat kontrasepsi yang MKJP Pak Ustadz. Oh MKJP itu apa? kan? Silakan. Metode Apa? kontrasepsi jangka panjang. Yang Nah, ada. kadang-kadang ibu-ibu kita ini di dusun Ya. tidak mau itu Pakai seperti MKJP tadi? ya MKJP itu seperti implan, Oh. terus IUD. Ya, gitu. ya, ya. Jadi kan angka kegagalan itu di 85% insya Allah tidak gagal. MKJP tadi. Iya, karena kalau untuk implan itu kan 3 tahun sekali, Pak Dan Ustadz. itu masyarakat yang paling sedikit. Nah, paling sedikit menggunakan itu. Tapi selama pengalaman saya, selama saya jadi PLKB, Ya. alhamdulillah menurut pemantauan kami beberapa kali ikut pelayanan di desa-desa ya Pak Ustadz ya. Udah mulai sekarang Pak Ustadz. Mulai Ya, pakai dari MKJP. dulu beberapa persen cuma yang pakai MKJP, Ya. sekarang pokoknya udah mulailah Banyak peningkatan mengenal kan. ya. Kalau dulu seringkali masyarakat itu beranggapan kalau setelah pasang implan itu berjalan di badan katanya Pak Ustadz. Jadi kurang pengetahuan tentang Ya, MKJP tadi kan. Jadi ketika kita sosialisasi ke masyarakat tentang alat kontrasepsi ini, sedikit-sedikit masyarakat mulai memahami. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah Pak Ustadz. Artinya mensosialisasikan program-program MKJP tadi Ya, ke masyarakat. ke berarti, masyarakat. Kan? Artinya bisa jadi ke depannya lebih diperbanyak Lebih lagi. perbanyak lagi. Jadi tidak hanya mengenal kontrasepsi pil dan suntik saja. Oh iya, wah ini bisa juga kita ini kan itu Bu Waroh bisa disampaikan nanti kalau misalnya ada podcastnya LKB bisa disampaikan. Insya Allah Pak Ustadz. Bahwasanya dengan MKJP ini ternyata tidak terlalu banyak ini ya bahayanya yang ditimbulkan dan lebih aman. Gitu lebih aman Pak Ustadz. Kan 3 tahun, apalagi IUD bisa sampai 10 tahun dan 8 tahun. 8 tahun ya kan. Jadi tidak repot juga ibu kan. Iya kan. Iya. Ya ini menarik nih. Mudah-mudahan nanti dengan adanya itu masyarakat lebih memahami. Iya Pak Ustadz, insya Allah. Sebetulnya lagi Bu Waroh yang membuat masyarakat kita itu tidak mau mendengarkan apa yang disarankan oleh kita dari kesehatan ya. Contohnya Ibu Waroh ataupun dari bidan ya. Sebetulnya apa sebetulnya problem mereka tidak mau, seolah-olah mereka itu lebih memilih bidan dusun tadi itu contoh ya. Iya. Apa sebetulnya? Sebenarnya dia sudah mendengarlah informasi itu sudah disampaikan sebenarnya Pak. Ya. Cuman kadang-kadang masyarakat ini lebih banyak malunya Pak Ustadz. Oh, gitu. Lebih banyak malunya. Katanya ada juga yang beranggapan ketika hamil melahirkan di bidan atau di paskes kesehatan, itu katanya malunya katanya. Tapi kalau di dukun dusun cuma antara 2 lah katanya. Taunya periksa urut, periksa itu sudah. Tapi di bidan ini banyak nian katanya kan. Tapi alhamdulillah juga Pak Ustadz udah mulai ansur-ansur juga karena ada kerjasama antara dukun ini sama bidan. Ya, ketika ibu melahirkan yang sekiranya tidak bisa diselesaikan oleh dukun tersebut, dukun harus cepat mengambil tindakan untuk dialihkan ke bidan desa. Jadi kenapa? Karena dukun ini juga tidak bisa mengambil risiko. Kalau sempat terjadi apa-apa pada ibu hamil, ibu yang melahirkan, karena dukun ini tidak ada itunya Pak Ustadz, kan? Kalau bidan kan cepat dia mengambil tindakan. Kalau tidak selesai dengan dia harus merujuk pasiennya ke paskes terdekat atau paskes di mana yang bisa dibawa. Jadi artinya bidan itu kan lebih tahu lah tentang SOP-nya kesehatan bagaimana gitu ya. Kalau tidak bisa ditangani nanti bisa dirujuk ya menarik. Jadi sekali lagi berarti memang masyarakat barangkali belum terlalu mengetahui ya kan manfaat-manfaat. Salah satunya bisa kita katakan ya Bu Waroh, manfaat bagaimana masyarakat itu mengetahui tentang kesehatan bayi ya kan. Kemudian bagaimana
mereka bisa berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang ada di desa. Artinya kan banyak manfaatnya sebetulnya kan, ketika mereka berkoordinasi dengan tenaga kesehatan bidan, mereka dapat informasi. Artinya jadi juga nanti kalau misalnya dia lahir dalam kondisi yang bahaya kan, artinya bisa dirujuk ke puskesmas atau yang lain. Oh ya, baik Bu Waro, kalau ini kan ada kaitannya sama stunting ya. Karena stunting tadi kan berawal dari pas pranikah 1000 hari pranikah, termasuk juga kan tahun ya 21 tahun tadi ya, itu berpengaruh gitu kan. Nah ini kalau kita berbicara lagi masalah perempuan-perempuan yang kita katakanlah mereka ini kurang, misalnya kan ASI ya, kurang ASI. Ini juga mempengaruhi, bisa mengakibatkan ke stunting tadi tidak? Misalnya ada perempuan yang ASINya kurang ya kan, ada ASINya ya mencukupi gitu kan, sehingga ya kita tahu ketika dia melahirkan bayi dan bayinya itu dapat asupan gizi yang baik ya kan dari ASI tadi. Nah bagaimana itu? Ada yang ASINya bagus, ada yang tidak, dan nanti bisa tidak berpengaruh ke stunting nih? Kalau untuk ASI ya, minimal kan ASI eksklusif 6 bulan. 6 bulan. Ada bisa diganti tidak yang lain apa? Kalau memang tidak keluarnya nasi pada ibu, ada beberapa memang ya kan? Di masyarakat ketemu itu. Ketika setelah 6 bulan ASI tidak keluar lagi Pak San. Ada. Tapi minimal 6 bulan lah Pak San. Iya, minimal 6 bulan lah. Bisa diganti dengan yang lain dah gitu. Atau ada susu kaleng gitu. Kalau bisa jangan susu kaleng. Ya. Jadi apa ini susu kaleng ini kalau sempat ada ibu-ibu yang pakai susu kaleng untuk anaknya, ini sangat berbahaya nih Pak. Karena karena itu bukan makanan dia Pak Ustaz. Jadi kalau untuk ketika 6 bulan jalan terus ibunya tidak mengeluarkan ASI lagi, ada susu penggantinya. Carilah susu yang sesuai untuk balita tersebut. Kan sesuai dengan saran dokter ya? Ada umur 0 sampai 6 bulan, ada 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi adalah susu, boleh milih lah yang terbaik ya. Tapi harus mengikuti saran-saran dokter juga. Jangan sampai ini wabil khusus untuk masyarakat kita, untuk ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita, jangan pakai susu kaleng. Karena itu. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh sekali, Pak. Iya, berpengaruh itu. Karena susu kaleng itu yang seharusnya dikonsumsi oleh orang dewasa, malah kita kasih ke anak kan. Jadi sangat berbahaya sekali. Kalau bisa jangan sampai sama sekali. Ya barangkali kalau masyarakat kita apakah ada yang seperti demikian atau tidak, kita belum tahu juga. Tapi minimal kita memberitahu ke masyarakat bahwa itu tidak baik ya, untuk balitanya ya. Untuk balita. Ya baik Bu Waro. Ini kita kembali lagi ke BP4 kita kemarin. Nah kita bincang-bincang, kita kan sudah pernah buat program yang BP4 kolektif penasehatan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penang, melibatkan PLKB, melibatkan puskesmas, gitu kan. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan nanti itu dari dibuatnya program itu, kira-kira? Yang kita pandangannya. Maksudnya yang dari petugas kita, maksudnya dari catinnya. Sektoralnya. Bisa dari catinnya, yang jelas dari catin. Iya. Kalau untuk kita yang jelas program kita tersampaikan antara mitra gitu, antara PLKB dengan KUA. Iya, lintas sektoral. Iya, lintas sektoral kita kan. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh PLKB tersampaikan melalui kegiatan program yang ada di KUA ini. Berarti positif ya? Ya, alhamdulillah positif sekali. Kami juga sangat merasa terapresiasi karena PLKB diundang di sini Pak di KUA kan. Jadi, dan sekarang di podcast lagi. Iya, dan sekarang di podcast lagi. Jadi merasa itulah senang kami. Iya.
bisa istilahnya bisa berbagi pengalaman, apa yang seharusnya kami sampaikan di masyarakat bisa disampaikan di KUA. Jadi di KUA bisa meneruskan apa yang kami sampaikan ke masyarakat atau di Caten-Caten yang tidak bisa kami temui. Kalau khusus untuk Caten, kalau untuk Catennya manfaatnya ya, kalau dari PLKB yang memberikan penyuluhan, kalau dia memberi penyuluhan tentang alat kontrasepsi, setidaknya para Caten sudah paham ketika ia menjadi seorang ibu hamil melahirkan, dia udah tahu alat kontrasepsi apa yang harus digunakan ketika dia sudah melahirkan. Kalau tentang itu reproduksi, setidaknya para Caten udah paham kira-kira umur saya ini udah siap belum untuk hamil. Oh iya. Begitu. Ya. Nah, untuk yang terakhir barangkali apa saran-saran Bu Oro terkait dengan pelaksanaan BP4 kolektif kita kemarin yang melibatkan lintas sektoral? Apakah di segi pelaksanaannya bolehlah berikan masukan ataupun saran kepada kita yang ada di KUA sebagai pelaksana gitu kan? Nah, apa kira-kira apakah terkait dengan ininya apa namanya itu materi ya kan? Atau ada yang lain yang kiranya itu penting? Iya, Pak. Silakan. Kalau saran sebenarnya udah bagus pelaksanaannya, Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Iya, sebenarnya udah bagus. Iya. Tapi kami berharap kegiatan yang kemarin itu berjalan terus, Pak. Berjalan terus. Jadi ketika Caten kumpul di sini dijadikan satu dalam ruangan, kita bisa berinteraksi langsung dengan Catennya kan. Jadi tidak melalui masyarakat di luar gitu. Sampai takutnya para Caten ini tidak yakin apa yang disampaikan oleh masyarakat. Namun ketika kita berhadapan langsung, bersosialisasi langsung bersama Catennya, mungkin bisa jadi Catennya lebih memahami langsung Pak Ustadz apa yang kita sampaikan. Jadi kegiatan yang seperti itu mudah-mudahan tidak terputus Pak Ustadz. Bisa berlanjut untuk kedepannya. Karena ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai mitra, juga bagi anggota yaitu Caten-Caten yang ada khususnya di Kecamatan Taunang. Amin. Insya Allah di program itu selalulah kita niatkan, selalu kita rencanakan. Tapi memang kondisi sekarang tuh Catin-Catin ini kan tidak terlalu banyak gitu kan. Ada satu yang daftar, ada dua. Jadi itu kewalahan juga untuk kita kondisikan gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau misal Catin sudah banyak, kami minta dengan staf di KUA ini untuk dijadwalkan kolektif lagi seperti yang sudah-sudah. Nah, terus Pak Ustadz kalau bisa untuk acara Bina Pranikah tadi Pak Ustadz BP4, kalau kita perhatikan yang kemarin-kemarin itu, kalau satu kali pertemuan itu mengundang beberapa narasumber, kira-kira yang ditangkap oleh Caten tersebut ketangkap enggak dari 4 narasumber ini ya? Oh gitu ya. Kalau gimana? Ini pendapat, mana tahu usulan ya. Mana tahu berguna. Ya boleh. Jadi ketika satu kali pertemuan itu minimal 2 narasumber saja. Jadi misal dari KUA PLKB kan, terus dari PLKB Puskesmas atau KUA dengan Puskesmas. Jadi tidak menjadi banyak beban bagi Catennya Pak Ustadz. Gitu. Jadi PLKB bisa menyampaikan tentang kontrasepsi. Betul. Jadi Puskesmas bisa menyampaikan tentang reproduksinya. Jadi lebih fokus gitu ya. Lebih fokus lagi. Terus KUA lebih mengarahkan ke keagamaannya kan, atau dari Polsek ada juga Polsek tentang keamanannya. Kalau Polsek kita sudah ada MOU enggak? Belum ya? Belum ada MOU dengan Polsek, tapi mudah-mudahan ke depan kita buat MOU dengan Polsek juga. Ini masukan yang sangat baik dan terima kasih pada Bu Oro sudah memberikan masukan terkait dengan program BP4 kolektif. Semoga program ini berlanjut terus-menerus. Amin. Sehingga kita bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan terkait dengan penurunan angka stunting ya kan terhadap para Catin-Catin kita. Jadi sekali lagi kami mengucapkan pada Bu Oro terima kasih sama-sama Pak Ustadz bersedia
memberikan waktunya untuk datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang di acara podcast Al-Wasatiyah, bincang-bincang masalah penurunan angka stunting di Kecamatan Pamenang. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.